Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Aulia Ayunanda dengan nama akhir 302 dari kelas 3H Hukum Ekonomi Syariah. Kali ini saya akan membahas sedikit materi tentang wizarah yang terdapat dalam fikih siasah dengan dosen pengampu Bapak Danu Aris Setianto. Yang pertama ada pengertian wizarah. Kata wizarah diambil dari kata al-wazir yang artinya berat. Hal ini dikarenakan seorang wazir memiliki tugas berat. Wazir adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijakan politik demi kepentingan rakyat. Lalu ada sejarah wizarah. Pada masa Rasulullah SAW disebutkan bahwa Abu Bakar dan Umar dijadikan oleh Rasul sebagai wazir. Ketika Rasulullah wafat, kaum muslimin memilih Abu Bakar menjadi khalifah dan ia menjadikan Umar wazirnya. Kemudian diteruskan oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Lalu pada masa dinasti Umayyah, wizarah merupakan pangkat paling tinggi di seluruh dinasti tersebut. Wazir memiliki hak pengawasan umum terhadap semua persoalan di samping bertindak dengan kekuasaan konsultatif. Dia juga mempunyai hak pengawasan terhadap departemen kementerian kemiliteran. Lalu pada masa dinasti Abbasiyah muncul kedaulatan berkembang pangkat-pangkat kerajaan tinggi, pengawasan terhadap tata buku dipercaya kepada seorang wazir. Setiap orang tunduk kepadanya. Seorang wazir pada masa Abbasiyah telah memiliki kekuasaan luas seperti kekuasaan khalifah, yaitu mengangkat pejabat dan memberhentikannya, pengawasan peradilan, pemasukan negara, dan lain sebagainya. Lalu pada akhirnya pada dinasti Turki muncul di Mesir. Raja-raja Turki ini mempermalukan wizarah yang telah kehilangan identitasnya karena para amir mencampakkannya. Orang-orang yang cenderung memilikinya demi mengabdi khalifah yang terbuang karena sudah lagi mempunyai kekuasaan amir. Dalam daulah Turki, wazir ini bertugas mengumpulkan berbagai bentuk pajak tanah, bea cukai, dan pajak untuk memperoleh hak memilih suara. Lalu ada syarat-syarat wizarah, lebih tepatnya syarat-syarat wizarah, yaitu penerapan sistem wazir atau perdana menteri ini untuk pertama kalinya dilakukan oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Seorang wazir berfungsi sebagai pendamping khalifah, memutus kewenangan untuk menggantikan beban dan tanggung jawab khalifah dalam menjalankan pemerintahannya sehari-hari. Dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, apabila khalifah tengah berhalangan atau tidak dapat menjalankan pemerintahannya karena sesuatu, tetapi seorang wazir akan bertanggung jawab kepada khalifah karena khalifah memiliki kekuasaan dan kewenangan mutlak. Di antara syarat yang dimiliki seorang wazir adalah cerdas, cakap, terampil, dapat dipercaya, maupun bekerja keras untuk kemajuan negaranya. Lalu ada tugas wazir. Tugas wazir ini menjadi tangan kanan seorang khalifah. Dia memiliki kewenangan mengangkat, memecat pegawai pemerintahan, hakim, dan kepala daerah. Lalu ada konsep wizarah menurut Al-Mawardi. Yang pertama ada wizarah al-tafwid atau pembantu kepala negara bidang pemerintahan, adalah pembantu kepala negara dengan kewenangan atau kuasa tidak saja untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan oleh kepala negara, tetapi juga ikut menggariskan atau merumuskan kebijakan-kebijakan itu bersama dengan kepala negara dan juga membantu dalam menangani berbagai urusan rakyat.
Lalu ada Wizarah Al-Tanfidz atau pembantu kepala negara bidang administrasi yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjadikan apa yang telah diputuskan oleh imam. Misalnya pengangkatan wali dan penyiapan tentara. Ia tidak mempunyai kewenangan apapun jika ia dilibatkan oleh imam untuk memberikan pendapat, maka ia memiliki fungsi sebagai kewaziran. Jika tidak dilibatkan, ia lebih merupakan perantara utusan saja. Oleh karena itu, kementerian ini lebih lemah daripada Kementerian Tafwid, karena ia harus menjalankan perintah sesuai dari kepala negara. Itu saja dari saya. Bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, yang saya sengaja ataupun saya tidak sengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.